والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan sore kali ini langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke rumah Allah ini, ke masjid ini, ke Masjid Nurul Ulum untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dan mentauladani apa yang telah beliau lakukan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam rangkaian yang cukup panjang. Dan malam hari ini adalah maqta' atau potongan yang terakhir dari hadis riwayat Tabrani tersebut. Kita kemarin sudah bahas tentang 3 hal yang menghancurkan, 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang dapat menghapuskan dosa. Dan kita bahas pada kesempatan kali ini 3 hal yang dapat menaikkan derajat seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana biasa, kita akan baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikat wa thalathun munajjiyat wa thalathun kaffarat wa thalathun darajat. Wa ammad darajatu fa it'amut ta'ami wa ifsha'us salami wa salatun bil laili wan nasu niyam. Yang artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang merusak, 3 hal yang menyelamatkan, dan 3 hal yang menghapuskan dosa, dan 3 perkara yang menaikkan derajat. Kita bahas pada potongan yang seperempat yang terakhir ini. Adapun yang menaikkan derajat adalah it'amut ta'am, memberi makanan, wa ifsya'us salam, menyebarkan salam, wa salatun bil laili wan nasu niyam, dan salat malam di saat manusia terlelap dalam tidurnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 hal ini memang suatu hal yang menarik. Oleh karena itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi kitabnya itu dalam 4 hal ini. Ada beberapa hal yang menyelamatkan manusia. Kemarin kan kita bahas menyelamatkan, kemudian menghancurkan, kemudian menaikkan derajat pada kesempatan kali ini, atau menghapuskan dosa. Yang disebutkan dalam hadis itu bukan satu-satunya. 3 hal itu untuk memudahkan kita memahami dan kemudian melaksanakan. Tetapi
dalam agama ini semua dijabarkan dengan begitu panjang lebar di dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sama halnya dengan pembahasan kita pada hari ini, bahwasanya yang dapat menaikkan derajat kedudukan seseorang baik di mata manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 3 hal ini, tetapi banyak. Sebagaimana kemarin kita bahas, langkah kaki kita dari rumah menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat, satu kaki atau satu langkah itu menggugurkan dosa dan satu langkah menaikkan derajat. Itu kan sebenarnya masuk dalam kategori ini. Tetapi 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini mungkin akan sangat menarik ketika kita pahami dalam konteks yang lebih luas. Nanti akan kita bahas di akhir pembahasan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada poin yang pertama di situ kami tuliskan kedudukan manusia sesuai dengan amal perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Keberadaan kita di dunia ini itu juga dilihat dari apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu kebaikan, maka orang akan melihat kita orang yang baik. Kemudian semakin banyak kebaikan dan manfaat yang diterima oleh orang lain, maka kedudukan kita, posisi kita di lingkungan kita itu juga akan seperti itu, semakin baik. Meskipun kemudian kita mau tidak mau ada hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri. Ada orang yang kita pandang baik di sekeliling kita dari banyak sudut. Ada yang dari sudut materi, orangnya kaya, orangnya mudah untuk dimintai bantuan atau pertolongan. Orang ini mungkin sangat ramah. Artinya di masyarakat kita orang baik itu ada perbedaannya satu dan lainnya dilihat dari sudut pandangnya. Maka semakin banyak manfaat yang diterima oleh orang lain, maka sebenarnya itu menjadikan kita ini, keberadaan kita semakin baik di hati mereka. Apapun bentuk kebaikan itu. Kalau hanya dilihat kebaikan itu dari sisi materi saja, mohon maaf, mungkin banyak di antara kita tidak dicintai oleh orang lain karena mungkin kita nggak punya apa-apa dari sisi materi. Hanya orang yang bisa bantu, ada acara ini dia bisa bantu, ada kegiatan ini dia bisa bantu secara materi. Tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi di antara kita ini mempunyai kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sampaikan, ada orang baik dari sisi materinya, ada orang baik dari sisi mudahnya dia dimintai bantuan. Ada dilihat dari sisi keramahannya, atau mungkin dari sudut pandang yang lain. Ada dari sisi keilmuannya, nah itu. Atau mungkin dari sisi relasinya, sehingga memudahkan kalau ada acara apa-apa, izin mungkin gampang. Itu di dunia. Kebaikan atau kemanfaatan kita di sisi orang lain itu menjadikan kita baik, kedudukan kita itu juga akan semakin baik, semakin meningkat, apalagi dikaitkan dengan posisi kita nanti di akhirat. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, baik kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, misal ibadah, dan juga kemanfaatan untuk orang lain, maka akan semakin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama seseorang itu dilihat tidak hanya dari amalan pribadinya. Tidak hanya dilihat dari amalan pribadinya.
tetapi juga dilihat dari kemanfaatannya. Sering sabda Nabi yang sering kita dengar kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ini yang terkait dengan Quran ini juga menarik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran. Belajar Quran itu kan pribadi. Kita bisa baca, dari tidak bisa kemudian bisa baca, kemudian bisa mengartikan misalnya, bisa memahami. Nah, itu kan untuk pribadi. Tapi sabda Nabi tidak berhenti di situ, tetapi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, disinilah mengajarkan itu sisi kemanfaatan. Nah, jadi sisi kemanfaatan. Dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, idza mata ibnu Adam itu, apabila seseorang itu meninggal, terputus semua amal perbuatannya kecuali 3 hal. Ketiga hal itu adalah kemanfaatan semua untuk orang lain. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Apa untuk kemanfaatan dia sendiri? Tidak. Dia bukan bangun untuk bangun rumahnya sendiri, bukan. Dia bangun sekolahan, nyumbang, kemudian sedekah untuk masjid, sedekah untuk panti asuhan dan lain sebagainya, kemanfaatan untuk orang lain. Kemudian anak yang berbakti mendoakan, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Berdoa untuk orang tuanya, berdoa terhadap orang-orang yang pernah berjasa terhadap dirinya, kan seperti itu. Dan kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia belajar bukan untuk dirinya sendiri, kan seperti itu. Nah, maka agama itu adalah kemanfaatan untuk orang lain, bukan sekedar kesolehan pribadi, tetapi kesolehan yang sangat luas. Maka menarik ketika kita membahas masalah soleh. Soleh itu mempunyai 2 arti, solihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Jadi amal soleh itu satu, baik untuk dirinya sendiri. Sering kan kalau anak soleh itu apa? Anak yang soleh itu yang ibadahnya baik, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Itu solihun li nafsihi, baik untuk dirinya sendiri. Tetapi amal soleh itu juga muslihun li ghairihi, memperbaiki yang lainnya, memperbaiki lingkungannya, kemudian memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya dan seterusnya. Oleh karena itu kita kembali ke pembahasan kita. Di dalam surat Al-An'am Allah sampaikan itu, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan lalai, tidak akan lengah, tidak akan tidak melihat sekecil apapun yang kita lakukan. Semua tertulis dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan wa ammad darajat, kedudukan seseorang di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ketiga hal itu? Yang pertama adalah it'amut ta'am, memberi makanan. Jadi berbagi rezeki. Jadi memberi makanan, membagi rezeki. Atau kalau dalam konteks yang lebih luas itu, kalau membagi makanan, berbagi rezeki itu cenderung personal. Kalau kemudian ini levelnya naik dari level personal kemudian ke level komunal atau masyarakat yang mampu mensejahterakan, kan gitu. Kemudian dalam level negara kan sama. Artinya sesuatu yang bisa menaikkan derajat seseorang, kelompok, golongan, itu adalah berbagi rezeki. Atau kemudian
memberikan manfaat dari sisi perut, Pak. Masalah perut itu sangat sensitif. Orang kalau sudah dikasih yang terkait dengan perutnya itu akan diam. Maka ada sebuah istilah, tidak ada makan siang gratis. Kalau makan malam nggak apa-apa. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Jadi dalam konteks apapun, orang lagi menginginkan sesuatu, diajak makan siang itu deal. Jadi lagi urusan apa, daripada harus di kantor, sebelum sampai pada tujuannya diajak aja makan. Ajak makan santai, perutnya kenyang, itu udah selesai itu nanti urusan. Di sini maka Rasulullah menyampaikan, di antara yang dapat mengangkat derajat seseorang adalah orangnya itu dermawan, kemudian berbagi rezeki, dan di sini bentuknya memberi makan orang lain, atau ya non sewu, snack ini itu juga sama. Apakah dalam pengajian ataukah kemudian di pertemuan RT ataupun apapun bentuknya lah. Ketika ada kepanitiaan, tidak harus kemudian dikeluarkan dari kas panitia. Mungkin ada satu orang, sudah yuk makan, saya yang buat tehnya, saya yang kemudian aquanya, air mineralnya, dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai 10, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi ayat yang ke-8 itu menarik Bapak Ibu sekalian. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Artinya, kalau kita ingin berbagi, maka yang kita berikan kepada orang lain itu adalah sesuatu yang kita senangi juga. Misalnya kita senang makan roti seperti ini, ya kita bagi apa yang kita sukai. Jangan kita membagi kepada orang lain sesuatu yang tidak kita sukai. Kita aja nggak suka, apalagi orang lain boleh jadi tidak suka. Maka di dalam masalah sedekah itu memberikan dengan sesuatu yang paling dia cintai. Oleh karena itu ketika ada pembagian atau pengumpulan pakaian pantas pakai itu juga seperti itu. Yang kita sumbangkan pakaian yang memang masih kita senangi. Gitu. Ya tidak harus yang paling yang masih baru, tidak. Tapi artinya ketika kita pakai kita masih senang. Maka istilahnya kalau dulu pakaian bekas, kalau sekarang pakaian pantas pakai. Nah, kalau pakaian bekas itu masih ingat dulu ketika ada pengumpulan pakaian bekas luar biasa, Pak. Panitia itu lebih sibuk karena milih pakaian yang dikumpulkan. Daster yang sudah suwek-suwek itu ada juga, Pak. Singlet yang luar biasa. Artinya pantas pakai. Kalau kita memberikan sesuatu yang kita saja tidak senang, nah itu artinya kita tidak menghormati orang yang kita beri. Atau malah mungkin kemudian kita berpikir lain. Masa dikasih gitu aja milih-milih? Jadi kadang orang yang memberikan seperti itu. Sudahlah ini masih untung ada yang ngasih. Sebenarnya konsepnya bukan itu. Nah, konsepnya itu tetap menghormati orang yang menerima, menghormati orang yang diberi. Bukan masalah kemudian sudah dikasih kenapa tidak berterima kasih, sudah dikasih kenapa tidak hanya pakai saja, bukan itu. Tetapi memanusiakan yang menerima juga. Maka di dalam surat Ad-Duha itu kan sama, ketika kemudian memberi jangan menghardik, jangan membentak. Kemudian dalam surat Al-Baqarah itu jangan mengungkit pemberian, jangan menyakiti, kan seperti itu. Konsepnya kan seperti itu. Itu kan luar biasa sekali. Memberi tetapi tetap memanusiakan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Nah, ini yang pertama, memberi makan, berbagi rezeki, kemudian memuliakan orang lain, bagian dari menaikkan posisi kita di hadapan manusia. Orang akan menghormati meskipun kita tidak mengharapkan itu, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Insan. Saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi ketika memberi itu bukan kemudian mengharap sesuatu yang lebih dari pemberian kita, atau kemudian sekedar ucapan terima kasih. Mohon maaf, kadang-kadang kita ngasih, yang dikasih nggak terima kasih, itu yang ngasih sakit hati. Wis dikei nggak terima kasih, malah ini. Ya sudah, kalau kita beri saja. Disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rahasia kenapa segala bentuk pemberian itu melewati orang ketiga, yaitu yang namanya amil zakat. Infak, sedekah, meskipun boleh kita memberi langsung boleh, tetapi ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau misalnya lewat lembaga amil zakat ini, dia ngasih nggak terima kasih, panjenengan kan nggak tahu. Sebagai penyalur lembaga amil zakat mendistribusikan, nggak terima kasih, dia tidak sakit hati. Nah, tetapi kalau yang ngasih itu ngasih nggak terima kasih, wah luar biasa Pak, keloro-loro itu, wah getun aku, ngerti orang takei. Sampai seperti itu. Nah, kemudian tidak menghendaki balasan maupun terima kasih, karena non sewu di tempat kita ini di Indonesia ada perhelatan sekian tahunan memberi, tetapi harus mendapatkan sesuatu yang lebih, kan gitu. Ada itu. Nah, sebentar lagi akan muncul seperti itu. Ya, monggo dipenggalih, kan ada yang seperti itu. Nah, maka kemudian disinilah kenapa memberi makan itu sangat di masyarakat kita itu akan dilihat, ya walaupun tidak harus seperti itu. Kemudian yang kedua, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Kalau secara tekstual menyebarkan salam itu adalah dengan ucapan assalamu alaikum. Nah, kita bertemu dengan orang kemudian mengucapkan salam. Ketika menyebarkan salam itu diartikan dengan menyebarkan ucapan salam. Tetapi juga bisa ifsya'us salam, menyebarkan salam ini bukan sekedar ucapan, tetapi menyebarkan kedamaian. Assalam itu kan tentang kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kesejahteraan atau kedamaian atas kalian. Warahmatullahi, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan berkahnya. Kan luar biasa. Ada 3 hal. Kita salam itu mendoakan 3 hal. Assalamualaikum, salam. Warahmatullah, rahmat, wabarakatuh. Maka ketika menjawab, seperti sampaikan Allah di dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nah, ketika engkau diberi ucapan salam, maka yang paling baik adalah membalas dengan yang lebih, paling tidak yang setara. Misalnya ada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang paling baik itu menjawab dengan yang lebih dari itu. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi paling tidak ya setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada assalamualaikum warahmatullah, ya kita lebih atau sama. Jadi ini dalam bentuk penghormatan seperti itu. Artinya penghormatan itu setara, tetapi yang paling baik adalah memberikan penghormatan yang lebih daripada pengucapan yang pertama kali. Ya. Nah, kemudian
menyebarkan salam itu, salam juga mempunyai arti kedamaian. Artinya seorang muslim dimanapun saja dia berada, yang disebarkan adalah kedamaian. Dia tidak ngeributi orang lain, tidak membuat resah orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah ketika orang Islam yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya orang lain itu tidak terganggu dengan lisan kita, tidak terganggu dengan tangan kita. Tangan kita ini bisa tangan, memang tangan fisik, maupun tangan itu ya kedudukan. Tidak terganggu dengan kedudukan kita. Kita orang yang punya kedudukan, kemudian keberadaan kita meresahkan orang lain. Karena kita sombong, kita kemudian kikir, kemudian kita suka merendahkan orang lain, itu menjadikan orang-orang itu resah. Nah, maka di sini sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Muslim itu, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, walladzi nafsi biyadihi, tidak masuk surga hingga kalian beriman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak masuk surga sampai beriman. Masuk surga syaratnya iman. Dan kalian tidak beriman wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan mencapai pada kesempurnaan iman kecuali ketika kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Ngaku iman tapi sama sedulur sendiri ribut lah. Baik sedulur kerabat maupun saudara sesama muslim. Gitu. Sekali lagi mohon maaf, inilah yang terjadi. Kalau kita lihat di kehidupan nyata kita mungkin nggak terlalu. Tapi kalau kita lihat di dunia maya, dunia media sosial, kita luar biasa. Kita ini dibenturkan satu dengan yang lain dengan begitu keras. Apalagi sebenarnya ketika kita masuk bulan Desember, ya sebenarnya kita nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah, Pak. Tapi kemudian ada yang muncul lagi, bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal bagi orang yang di luar agama Islam, bagi orang Kristen. Sebenarnya kalau ini tidak dimunculkan aman, nggak ada masalah. Tetapi kemudian ini dimunculkan lagi, kemudian tidak hanya kata-kata seperti itu, kemudian ada kutipan yang provokatif dan seterusnya. Luar biasa. Masa setiap tahun ketika ada pengajian begitu masuk bulan Desember apa hukumnya mengucapkan selamat Natal lagi? Apakah kemudian tidak cukup setiap hari kita membaca surat Al-Kafirun? Kan seperti itu. Ini tentunya sesuatu yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Masalah-masalah sosial yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah memandang penting masalah kedamaian ini. Maka ifsa'us salam. Ucapkan salam, kemudian tebar kedamaian. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, yang bisa menaikkan derajat seseorang, baru ini masalah privat, masalah pribadi kita. Kalau tadi itu kan kaitannya sama orang lain. Nah, ini yang secara pribadi adalah wa sholatun bil laili wan nasu niyam. Dan sholat malam ketika orang sedang terlelap dalam tidurnya. Kalau sholat isya namanya sholat malam juga. Tetapi itu sebuah kewajiban. Tetapi yang dimaksud dengan sholatun bil laili ini adalah sholat malam, sholat tahajud atau qiyamul lail. Nah, di saat orang tidur, di saat orang terlelap dengan tidurnya, kemudian kita berusaha untuk bangun, mengalahkan nafsu kita, mengalahkan rasa kantuk kita, mengalahkan banyak hal yang ada di dalam diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikaitkan dengan yang pekan lalu, isbaghul wudu fis sabarat. Menyempurnakan wudu ketika kondisi sangat dingin.
beberapa hari ini atau dari semalam hujan terus. Malam ini semoga enggak, tapi mungkin efeknya dingin. Ada yang meriang-meriang. Nah, dalam kondisi seperti itu kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bangun malam. Ya alhamdulillah lah kalau bisa bangun malam meskipun hanya ke belakang, setelah itu tidur lagi. Ya sebenarnya kalau sudah bangun ya kemudian ya sudah belok sedikit ke tempat wudhu, kita berwudhu, sholat 2 rakaat tambah witir cukup. Kemudian baca Quran, kalau memang rasa kantuk yang terlalu atau berlebihan mungkin bisa istirahat lagi sebentar, seperti itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan sholat malam ini Masya Allah luar biasa. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwasanya sholat malam itu adalah da'bus shalihin, kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang yang mempunyai tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang biasa-biasa, orang yang bisa mendawamkan sholat malam dalam kehidupannya. Dawam itu bukan dalam arti setiap hari. Kalau bisa setiap hari alhamdulillah. Tetapi malam-malam kita dalam 1 hari, dalam 1 pekan, dalam 1 bulan ini ada beberapa malam yang kita hidupkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang sepuh saja. Karena biasanya kalau yang sepuh itu tidur malam baru tidur sebentar sudah bangun. Ya karena sepuhnya akhirnya dimudahkan sholat malamnya. Tetapi yang masih muda juga seperti itu. Gangguannya lebih banyak. Tetapi semakin banyak gangguan ketika mampu dikalahkan, sebenarnya pahalanya semakin banyak juga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat malam ini menempatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang luar biasa. Karena apa? Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan 1/3 malam terakhir Allah turun di langit dunia. Kemudian Allah menyampaikan, siapa yang minta ampun akan aku beri ampun, siapa yang meminta sesuatu kemudian aku berikan, siapa yang minta pertolongan kemudian aku beri pertolongan. Kan seperti itu hadisnya. Maka sholat malam ini doanya itu lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 3 hal yang dapat menaikkan derajat manusia di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 hal yang pertama itu menaikkan derajat kita di lingkungan kita. Tetapi efeknya di hadapan Allah juga sama. Tetapi yang ketiga ini ibadah privat kita, Pak. Kalau panjenengan sudah sholat malam, itu jangan kemudian update status. Alhamdulillah bisa mengerjakan sholat malam 11 rakaat lagi. Nah, cukuplah yang tahu panjenengan dan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang harus disimpan kok kemudian harus disebarluaskan. Kecuali memang mungkin pas rame-rame untuk memotivasi orang lain, silahkan. Khawatirnya hal-hal seperti itu malah merusak ibadah kita. Alhamdulillah bisa sholat malam 11 rakaat. Alhamdulillah bisa sholat duha 10 rakaat. Ya. Cukuplah ibadah itu menjadi rahasia kita dengan Allah. Di situ kita menjaga keikhlasan, kemudian juga tentunya menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, pesan hadis ini pada poin yang kelima di situ saya tulis, pesan hadis ini lebih jauh adalah tentang kesejahteraan, perdamaian dan kesucian. Ini bisa kita lihat di dalam surat Quraisy. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebiasaan orang Quraisy yang melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Mereka mencari perdagangan di Yaman dan di Syam pada musim panas dan musim dingin. Rihlatasy syita'i was-shaif.
Kemudian Allah sampaikan fal ya'budu rabb hadzal bait. Oleh karena itu sembahlah Tuhan yang mempunyai Ka'bah ini. Ini artinya sholat malam kita. Nah, kita ini kan biasa rihlatas syita'i was shaif. Meskipun tidak musim panas musim dingin, tetapi hari-harian kita berangkat pagi pulang sore. Itu rihlatas syita'i was shaif. Karena apa? Orang Quraisy rihlatas syita'i was shaif cari apa? Cari masalah ekonomi. Dan mereka perjalanan itu untuk mencari kesejahteraan dalam masalah ekonomi. Di sana banyak gangguan, ada begal. Maka kemudian mereka melakukan ini perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ada di dalam jalan menuju ke Syam maupun ke Yaman. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka khawatir jalur menuju ke Syam itu lewatnya Madinah. Wah, kita nih jalan menuju ke Syam, Palestina dan seterusnya ini gawat. Ada kelompoknya Muhammad dan orang-orang Madinah. Mereka khawatir, kan seperti itu. Nah, di situ kemudian Allah sampaikan fal ya'budu rabb hadzal bait, yang menyelamatkan kalian dalam rihlatas syita'i was shaif untuk mendapatkan barang dagangan dan selamat dalam perjalanan itu hanya Allah. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan kalian dari kelaparan, akhirnya bisa berdagang. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan dalam perjalanan itu. Sama Pak, kita hari-harian seperti itu. Kita berangkat pagi pulang sore, kita berdoa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin mendapatkan apa? Kita berusaha dalam masalah ekonomi ini, tetapi ada banyak kekhawatiran jalan yang begitu ramai, mungkin tempatnya kerja kita jauh sampai luar kota, kan seperti itu. Keluarga kita mungkin juga khawatir. Maka kemudian diingatkan masalah kesejahteraan yang tadi menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak lain adalah untuk itu. Kemudian memberikan rasa aman. Kalau kemudian rasa amannya tidak didapatkan, maka masalah ekonomi kesejahteraan juga tidak akan didapatkan. Meskipun kemudian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tetap harus dijaga dengan baik. Begitu pulang ke rumah, alhamdulillah, hari ini Allah selamatkan. Hari ini kemudian Allah berikan kesehatan. Jangan lupa, oleh karena itu hubungan kita dengan Allah harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Malamnya bisa melaksanakan sholat malam. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Hadis yang cukup panjang. Mungkin kalau pekan depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin break dari tema besar kita. Mungkin nanti kita bahas hadis di luar metode kita sebelumnya. Nanti akan kita lanjutkan pada bulan selanjutnya biar ada refresh mungkin hadis yang lain terkait dengan akhir tahun maupun awal tahun. Meskipun dalam kehidupan seorang muslim akhir tahun awal tahun itu sama saja, kan sama saja, tidak ada yang berbeda. Kalau panjenengan merasakan perbedaan akhir tahun awal tahun kemudian ada perbedaan luar biasa Pak. Akhir tahun misalnya berat badan turun gitu. Awal tahun naik lagi, ya itu hebat. Tapi nyatanya kan biasa-biasa saja. Ya, terima kasih. Masih ada waktu. Monggo mungkin kalau ada yang disampaikan, kalau tidak ada kita akan tutup. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, saya tutup dengan sebuah kisah.
Jadi ada salah seorang salafun saleh, salah satu amalan unggulan beliau adalah beliau ini sering memberi, sering bersedekah ke rumah-rumah orang miskin tanpa ada yang tahu. Jadi setiap hari beliau keliling, tapi langsung langsung ke rumah orang-orang miskin itu tanpa diketahui. Orang-orang miskin itu setiap hari taunya dia setiap pagi ada yang memberi. Berusaha untuk bangun pagi, siapa sih yang memberi, nggak pernah ketahuan. Sampai suatu saat kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang sudah ada yang mungkin si A. Mungkin si A. Tetapi ya masih tidak ketahuan. Sampai kemudian beliau meninggal. Ketika meninggal, kemudian menebak lagi. Kita lihat besok, kalau tidak ada yang ngasih, berarti yang selama ini ngasih beliau. Ternyata besok pagi masih ada, Pak. 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari. Masih ada, di depan rumahnya itu masih ada pemberian sebagaimana biasanya. Baru setelah itu tidak ada. Nah, setelah itu, dan tidak tahu juga selama 3 hari itu setelah beliau nggak ada siapa. Setelah tidak ada baru kemudian ternyata si fulan yang suka memberi itu. Nah, itulah pemberian yang menjadikan seseorang mendapatkan tempat di hati orang lain. Sama kalau di Mesir itu ada yang namanya Syekh Asy-Sya'rawi. Beliau itu juga seperti itu. Tidak hanya nun sewu, kalau alhamdulillah kalau di tempat kita ada Jumat berkah ya. Beliau tidak Jumat berkah, hari-harian berkah. Artinya di yayasan yang beliau buat itu bebas siapapun untuk menyantap makanan yang ada di situ. Dan tidak dibatasi tidak harus syaratnya miskin atau buat surat ke Pak RT surat miskin, enggak. Siapapun boleh. Tapi ternyata keberkahan itu selalu semakin bertambah. Beliau meninggal itu beberapa saat masih berjalan. Sampai kemudian orang baru merasa keberadaan beliau setelah beliau tidak ada di sisi mereka. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwasanya memberi itu bukan mengurangi, tetapi memberi itu malah memberkati dan menambah nikmat atau rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.